jika kita datang ke masjid niat sholat fardu berjamaah, lalu ketika kita melakukan sholat sunat, iqamah dikumandangkan, apakah sebaiknya yang kita lakukan batalkan atau lanjutkan sholatnya, sholat sunahnya? Baik. Bagaimana kalau kita lagi sholat sunat lalu kemudian qomat? Sebetulnya sekarang nih udah bagus masjid itu dikasih jeda qomat. Itu kan udah kelihatan jeda qomat. Ngapa kurang semenit begitu kita sholat? Kita harus pahami qabliyah itu ndak mesti dikerjakan sebelum sholat zuhur. Ini nanti di depan bakal ada dan banyak. Mau di Minhajut Thalibin, di Tughfa, Nihaya, Mughnil Muqtad, apa aja lah. Fiqih Syafi'i. Jadi kapan waktunya qabliyah? Itu begitu pertanyaannya. Boleh saja kalau kemudian ini kurang semenit nih. Kan nggak cukup untuk 2 rakaat kalau kurang semenit. Nanti sesudah sholat zuhur atau sholat isya, lalu kemudian kita sholat tuh qabliyah, usolli sunnat isya'i qabliyatan raka'atain lillahi ta'ala, salam, bangun lagi, usolli sunnat isya'i ba'diyatan. Begitu ajarannya, banyak, jelas, enggak kaku. Intinya kapan qabliyah itu ada? Qabliyah itu maka masuknya sholat qabliyah dengan masuknya sholat fardu tersebut. Kalau isya, dengan masuk waktu isya qabliyah udah masuk, walaupun di masjid-masjid belum adzan. Begitu. Sampai kapan waktu habisnya qabliyah itu? Sampai habisnya waktu sholat tersebut, isya sampai adzan subuh. Begitu. Kalau ba'diyah kapan masuknya? Sesudah sholat wajib yang dikerjakan dengan sah daripada sholat umumnya zuhur tersebut. Begitu. Sampai kapan? Sampai habisnya waktu. Maka berbicara qabliyah dan ba'diyah habisnya sama, tapi permulaannya beda. Oleh karena itu, bagaimana kalau belum ada running tag tulisan jeda waktu? Kan begitu. Kita kalau jeda waktu udah salah kita dah. Begitu aja. Begitu. Tuh, udah bunyi. Udah belum? Oh, belum. Jadi bagaimana nih? Maka dilihat kalau kita lagi tasyahud akhir, kita sudah akhir, nggak usah panjang-panjang. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, udah assalamualaikum, biar kita nggak ketinggalan. Begitu dilihat. Kalau baru mau takbir nggak usah takbir, baru serakaat bagaimana ini, maka dilihat bakal ketinggalan berjamaah atau tidak. Kalau bakalan enggak ada berjamaah, sudah begitu, disudahi saja. Kalau enggak ada, tapi kalau masih ada harapan berjamaah di luar imam ini bakal ada, terusin nggak apa-apa, terusin. Kalau memang masih begitu, maka dilihat. Kalau kita belum takbir jangan. Ala kulli hal dilihat aja jarak. Kalau kami nih nggak pakai running tag itu nggak perlu jeda waktu qomat itu. Kami nih dalam praktek keseharian dari dulu masuk masjid, lihat aja orang sholat, kalau udah pada tasyahud akhir kakinya tuh udah lipet begitu. Walaupun masjid nggak running tag kan, di daerah-daerah kan nggak ada itu yang kayak gitu kan, perlu duit lagi, listrik lagi ya kan, mana kagak ada yang bantuin. Ini bagaimana? Lihat aja tuh si teman-teman kita yang lain tuh, kayaknya udah tasyahud akhir, berarti udah pada qomat, kita datang telat. Nanti saja. Jadi nggak nungguin lagi, nungguin datang atu mau qomat lagi sholat lagi, kagak jadi lagi. Maka yang namanya yang bagian qomat jangan pikirin ngapain lu datangnya telat. Lu hargai gua dari tadi nih, kudu dihargai juga yang udah ada 100 di masjid ini. Masa ngargain lu lagi? Datang hati qomat, ya udah kita duduk lagi, kagak lihat belakang. Di atas air ada yang takbir lagi. Sampai kapan? Kalau begitu bisa sampai asar. Maka kemudian
Kita harus pikirkan itu tugas itu di dalam kita, aturan-aturan sholat. Ala kulihal kita lihat itu. Kalau orang kayaknya udah serakaat, kita lihat kayaknya dari tadi nih waktu dohor, anggap di jam 12, ini udah jam 12:10, berarti kan udah dari tadi. Dah kita nanti saja. Jadi kita jangan bikin susah orang gitu. Islam itu indah, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Berperilakulah bersama orang-orang dengan akhlak yang baik. Lihatlah, jangan sampai membuat orang jadi susah begitu. Makanya kalau kita jadi komat, udah komat aja, biarin aja. Qobliyah terusin saja begitu, enggak apa-apa yang kayak begitu. Hanya ketinggalan bakalnya dilihat, cukup enggak ini dengan qomatnya ini menyelesaikan ini dengan aqalli mujziin, dengan yang pendek-pendek, silahkan dipendekin aja bacaannya, tasbih sekali, tasahudnya yang pendek, suratnya yang pendek aja dah. Emang juga udah biasanya pendek sih. Begitu biasa ya, begitu. Jadi kita lihat saja, itulah diatur dengan baik. Ini yang mampu saya jawab, mohon maaf, wallahu a'lam.